Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akuntansi B1 semester 3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang melindungi sistem informasi. Anggota kelompok kami ada Muhammad Hidayatul Rauf, ada Ilmi Norma Islami, ada Rizka Maulidia, ada Alkifa Wahyuning Tias, ada Nabila Wahidatul Raudho, sama saya sendiri Cici Novita. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang kedua yaitu nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Yang ketiga yaitu membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Yang keempat yaitu teknologi dan sarana untuk melindungi sistem-sistem informasi. Mengapa sistem sangat rentan? Yang pertama, ketika data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, mereka itu menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan saat berada dalam bentuk manual. Yang kedua yaitu melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di beberapa lokasi yang berbeda saling terhubung. Potensi dari akses yang tidak berwenang, penyalahgunaan atau penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi di titik akses manapun dalam jaringan. Yang ketiga, kesalahan sistem terjadi saat perangkat keras komputer tidak bekerja secara efektif atau tidak terkonfigurasi secara benar atau kerusakan yang disebabkan oleh pengguna yang tidak dapat atau tindakan kriminal. Berikut adalah contoh gambar kerentanan dan tantangan keamanan komputer saat ini. Mengilustrasikan ancaman paling umum terhadap sistem informasi masa kini. Ancaman dapat berada dari faktor teknis organisasi dan lingkungan yang buruk. Dalam lingkungan komputasi, klien atau server berlapis dalam digambarkan di sini. Kerentanan terhadap pada setiap lapisan dan pada komunikasi antar lapisan. Pengguna pada lapisan klien dapat menyebabkan kerugian dengan memasukkan kesalahan-kesalahan atau mengakses sistem tanpa izin. Selanjutnya yaitu ada gambar 8.2 yaitu tantangan keamanan Wi-Fi. Kerentanan internet. Jaringan publik yang luas seperti internet lebih rentan jika dibandingkan dengan jaringan internal karena terbuka secara virtual bagi siapa saja. Internet begitu besar sehingga ketika terjadi penyalahgunaan akan memberikan dampak yang sangat meluas ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan. Sistem informasi organisasi akan semakin rentan terhadap pihak luar. Tantangan keamanan nirkabel. Teknologi transmisi Wi-Fi dirancang untuk memudahkan berbagai pemancar untuk menemukan dan mendengar satu sama lain. Service Set Identifier atau SSID yang mengidentifikasi titik-titik akses dalam jaringan Wi-Fi disiarkan berulang-ulang dan dapat diambil dengan cukup mudah melalui berbagai sniffer yang dimiliki oleh para penyusup. Perangkat lunak berbahaya, virus, worms, trojan horses, dan spyware. 4. Worm yang pertama yaitu program lunak berbahaya atau malicious software. Program disebut sebagai malware dan mencakup berbagai ancaman seperti virus komputer, worms, dan trojan horses. 2. Virus komputer atau komputer virus adalah sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengikatkan dirinya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang akan dijalankan biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Yang ketiga, worms adalah program perangkat lunak independen yang menggandakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan. Tidak seperti virus, worm dapat mengoperasikan dirinya sendiri tanpa harus mengingatkan dirinya pada arsip program komputer dan tidak banyak bergantung pada perilaku manusia untuk menyebarkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang keempat, worms dan virus sering diberluaskan melalui internet. Arsip perangkat lunak yang diunduh, arsip yang terlampir dalam transmisi surel atau melalui pesan surel yang diretas, iklan online atau pesan instan. 5. Virus dapat menyerang sistem informasi berbasis komputer melalui cakram atau mesin yang terinfeksi. Hal umum terjadi saat ini adalah drive by downloads mengandung malware yang muncul sering dengan arsip yang diunduh pengguna baik secara sengaja atau tidak. Saya Nabila Wahidatul Raudho akan melanjutkan presentasi. Contoh kode berbahaya. Yang pertama adalah configure atau down up dengan tipe worm.
Pertama terdeteksi pada November 2008 dan masih menonjol, memanfaatkan kelemahan perangkat lunak Windows untuk mengambil alih mesin dan menghubungkan mereka dengan sebuah komputer virtual yang dapat diperintah dari jarak jauh, membuat lebih dari 5 juta komputer di seluruh dunia berada di bawah kendalinya, sulit dihilangkan. Lalu yang kedua adalah Storm, dengan tipe worm atau Trojan Horse. Pertama kali dikenali pada tahun 2007, menyebar melalui surel spam dengan lampiran palsu, menginfeksi lebih dari 10 juta komputer, membuat mereka untuk bergabung dalam jaringan komputer zombie yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Lalu yang ketiga adalah Sacer, dengan tipe worm, pertama kali muncul pada Mei 2004, disebarluaskan melalui internet dengan menyerang alamat IP secara acak, menyebabkan komputer berkali-kali crash dan reboot, menginfeksi komputer untuk mencari lebih banyak korban, menginfeksi lebih dari jutaan komputer di seluruh dunia, mengacaukan check-in penerbangan British Airways, operasional kantor penjaga perbatasan Inggris, rumah sakit di Hong Kong, kantor cabang milik kantor pos Taiwan, dan Bank Westpac di Australia. Sacer dan variannya menyebabkan kerugian yang diprediksi mencapai 14,8 miliar US dollar sampai 18,6 miliar US dollar di seluruh dunia. Lalu yang keempat adalah mydoom.a, dengan tipe worm, pertama kali muncul pada 26 Januari 2004, disebarkan dalam bentuk lampiran surel, mengambilkan surel ke alamat-alamat yang diambil dari mesin-mesin yang terinfeksi, memalsukan alamat pengirim. Puncaknya, worm ini menurunkan kinerja internet global sebanyak 10% dan waktu menunggu laman web sebanyak 50%. Diprogram untuk berhenti menyebar pada tanggal 12 Februari 2004. Lalu yang kelima adalah Sabik.v, dengan tipe worm, pertama kali terdeteksi pada 19 Agustus 2003, menyebar melalui lampiran surel dan mengirimkan pesan dalam jumlah yang sangat banyak dengan memalsukan informasi pengirim. Dideaktivasi dengan sendirinya pada 10 September 2003 setelah menginfeksi lebih dari 1 juta komputer dan menyebabkan kerugian sebanyak 5-10 miliar US dollar. Lalu yang keenam adalah I Love You, dengan tipe virus. Pertama kali terdeteksi pada 3 Mei 2000. Virus ditulis dalam skrip Visual Basic dan dikirimkan sebagai lampiran dalam surel dengan baris subjek bertuliskan I love you, menimpa musik, gambar, dan arsip lainnya dengan menggandakan dirinya sendiri, dan diperkirakan menimbulkan kerugian sebanyak 10 hingga 15 miliar US dollar. Lalu yang terakhir adalah Melissa, dengan tipe virus makro atau worm. Pertama kali muncul pada bulan Maret 1999. Skrip makro dalam bentuk Word mengirimkan arsip berbentuk Word yang telah terinfeksi pada 50 catatan pengguna dalam alamat buku di Microsoft Outlook, menjangkiti 15-29% dari semua PC untuk bisnis dan menyebabkan kerugian mencapai 300-600 juta US dollar. Peretas dan kejahatan komputer. Seorang peretas atau hacker adalah individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem. Dalam komunitas peretasan, istilah cracker umum digunakan untuk menyebut peretas dengan niat kriminal, walaupun dalam media publik istilah hacker dan cracker digunakan bergantian. Hacker dan cracker memperoleh akses tanpa izin dengan menemukan kelemahan dalam perlindungan keamanan yang digunakan pada situs web dan sistem komputer. Biasanya mengambil keuntungan dengan berbagai macam fitur yang terdapat di internet yang membuatnya menjadi sistem terbuka dan mudah digunakan. Kegiatan peretas atau hacker telah meluas dari sekadar sistem penyusupan menjadi kegiatan pencurian barang dan informasi, juga kerusakan sistem dan cyber vandalisme, gangguan yang disengaja, perusakan, atau bahkan destruksi situs web dan sistem informasi perusahaan. Berikut adalah contoh kejahatan komputer. Komputer sebagai target kejahatan. Menerobos kerahasiaan dari data yang terkomputerisasi dan terlindungi. Mengakses sistem komputer tanpa izin.
secara sadar mengakses komputer yang terlindungi untuk tujuan penipuan, dengan sengaja mengakses komputer yang terlindungi dan menyebabkan kerusakan secara sadar ataupun tidak, dengan sadar mengirimkan sebuah program, kode program, atau perintah yang secara sengaja menyebabkan kerusakan pada komputer yang terlindungi, mengancam untuk membuat kerusakan pada komputer yang terlindungi. Lalu, komputer sebagai instrumen kejahatan. Dengan cara mencuri rahasia dagang, penggandaan perangkat lunak yang tidak sah, atau membajak kepemilikan intelektual seperti artikel, buku, musik, dan video. Merencanakan penipuan, menggunakan surel untuk mengancam atau mengganggu, secara sengaja berniat untuk menahan komunikasi elektronik, secara ilegal mengakses komunikasi elektronik yang disimpan, termasuk surel dan pesan suara, mengirimkan atau memiliki pornografi anak menggunakan komputer. Sebagian besar kegiatan peretas adalah tindakan pidana, dan keentanan sistem yang telah dideskripsikan menjadi target dari bentuk kejahatan komputer atau computer crime. Kerentanan internet telah mengubah individu dan bahkan keseluruhan negara menjadi target mudah bagi pembajakan yang didasari oleh motif politik untuk melakukan sabotase dan spionase. Ancaman internal karyawan. Ancaman keamanan untuk bisnis belum tentu hanya berasal dari luar organisasi, tetapi orang dalam perusahaan juga dapat menimbulkan masalah keamanan serius. Karyawan memiliki akses ke informasi rahasia, dan dengan adanya prosedur keamanan internal ceroboh, mereka sering mampu menjelajah seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Studi telah menemukan bahwa kurangnya pengguna pengetahuan adalah penyebab tunggal terbesar dari pelanggaran keamanan jaringan. Banyak karyawan yang lupa password mereka untuk mengakses sistem komputer atau memungkinkan rekan kerja untuk menggunakannya. Penyusup berbahaya mencari akses sistem kadang-kadang menipu karyawan untuk mengungkapkan password mereka dengan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan yang membutuhkan informasi. Praktek ini disebut social engineering. Kerentanan software. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman kostat untuk sistem informasi, menyebabkan kerugian yang tak terhitung dalam produktivitas. Tumbuh kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak, ditambah dengan tuntutan untuk mengirim tepat waktu ke pasar, telah memberikan kontribusi untuk peningkatan kelemahan perangkat lunak dan kerentanan. Misalnya, kesalahan yang berhubungan dengan database software dicegah jutaan JP Morgan Chase, retail dan usaha kecil pelanggan mengakses bank online mereka menyumbang 2 hari pada bulan September 2010. Nilai bisnis dari pengaman dan pengendalian. Persyaratan dan peraturan untuk hukum elektronik record management. Peraturan pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini memaksa perusahaan untuk mengambil keamanan dan kontrol yang lebih serius oleh mandat perlindungan dari data penyalahgunaan, paparan, dan akses yang tidak sah. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk retensi dan penyimpanan catatan elektronik serta untuk perlindungan privasi, yaitu yang pertama ARM, yang kedua HIPAA, yang ketiga Gramm-Leach-Bliley, yang keempat Sarbanes-Oxley. Kemudian barang bukti elektronik dan komputer forensik. Manajemen keamanan, pengendalian, dan rekaman elektronik menjadi penting untuk menanggapi tindakan umum. Kebijakan penjagaan elektrik yang efektif memastikan bahwa dokumen elektrik, surel, dan rekaman lainnya dikelola dengan baik, dapat diakses, dan tidak ditahan terlalu lama atau dihancurkan terlalu cepat. Hal ini mencerminkan kesadaran menjaga barang bukti potensial barang komputer forensik. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian, autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer, di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Komputer forensik mencakup permasalahan seperti di bawah ini. Yang pertama, pemulihan data dari komputer sambil menjaga barang
sambil menjaga barang bukti. Yang kedua, penyimpanan dan pengolahan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. Yang ketiga, menemukan informasi penting dari sejumlah besar data elektronik. Yang keempat, menampilkan informasi di pengadilan. Barang bukti elektronik dapat ditempatkan pada media penyimpanan komputer dalam bentuk arsip komputer dan sebagai sebuah data ambien yang tidak terlihat oleh pengguna. Pada umumnya, kesadaran akan komputer forensik harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan darurat perusahaan. Membangun kerangka kerja untuk keamanan dan pengendalian. Pengendalian sistem informasi. Kontrol sistem informasi bersifat manual dan otomatis yang terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kontrol umum menjaga perancangan, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Kontrol umum mencakup kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat keras fisik, kontrol operasi komputer, kontrol keamanan data, kontrol atas implementasi program sistem, dan kontrol administratif. Kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi, seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan. Kontrol aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, kontrol input, yang kedua kontrol pemrosesan, dan yang ketiga kontrol output. Kontrol input memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan saat memasuki sistem. Kontrol pemrosesan menentukan bahwa data sudah lengkap dan akurat selama pemutakhiran. Kontrol output memastikan bahwa hasil pengolahan komputer akurat, lengkap, dan terdistribusi dengan baik. Penilaian resiko. Sebelum perusahaan Anda melakukan sumber daya untuk mengendalikan sistem keamanan dan informasi, perusahaan harus mengetahui aset mana yang memerlukan perlindungan dan sejauh mana aset tersebut rentan. Penilaian risiko membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menentukan sekumpulan kontrol yang paling efektif untuk melindungi aset. Penilaian risiko menentukan tingkat risiko perusahaan jika aktivitas atau proses tertentu tidak dikendalikan dengan benar. Tidak semua risiko dapat diantisipasi dan diukur, tetapi sebagian besar akan dapat memperoleh beberapa pemahaman seputar risiko yang dihadapi. Manajer bisnis yang bekerja dengan spesialis dan sistem informasi sebaliknya mencoba untuk menentukan nilai dari aset informasi, titik-titik kerentanan, dan frekuensi kemungkinan terjadi permasalahan dan potensi kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Maulida Nintias. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Kebijakan keamanan. Setelah Anda mengidentifikasi risiko utama pada sistem Anda, perusahaan Anda perlu mengembangkan kebijakan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Kebijakan keamanan tersebut terdiri dari 1. Informasi risiko peringkat laporan. Kedua, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau AUP mendefinisikan penggunaan sumber informasi dan peralatan komputasi perusahaan yang dapat diterima, termasuk komputer desktop dan laptop, perangkat nirkabel, telepon, dan internet. Kebijakan keamanan juga mencakup ketentuan pengelolaan identitas. Manajemen identitas terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi penggunaan sistem yang valid dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Selanjutnya, perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan lanjutan bisnis. Jika Anda menjalankan bisnis, Anda perlu membuat rencana bagi berbagai peristiwa. Contohnya seperti pemadaman listrik, banjir, gempa bumi, atau serangan teroris yang akan mencegah sistem informasi dan bisnis Anda beroperasi. Perencanaan pemulihan bencana adalah sebuah alat untuk merencanakan rencana pemulihan layanan komputasi dan komunikasi setelah perusahaan mengalami gangguan. Perencanaan pemulihan bencana memiliki fokus utama pada masalah teknis dalam hal menjaga dan membuat sistem tetap berjalan, seperti arsip manakah yang harus dibuatkan cadangan dan memelihara sistem komputer cadangan atau layanan pemulihan bencana.
Perencanaan kesinambungan bisnis memfokuskan pada bagaimana perusahaan dapat memulihkan operasi bisnis setelah terjadi bencana. Rencana kesinambungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis yang penting dan menentukan rencana tindakan untuk menangani fungsi-fungsi penting saat sistem tidak bekerja. Manajer bisnis dan spesialis teknologi informasi perlu bekerja sama dalam merencanakan kedua jenis perencanaan tersebut untuk menentukan sistem dan proses bisnis yang paling penting bagi perusahaan. Manajemen harus menetapkan waktu maksimal di mana bisnis dapat bertahan ketika sistem padam dan bagian mana saja dari bisnis yang harus dipulihkan terlebih dahulu. Berikutnya, peran auditing. Bagaimana manajemen mengetahui bahwa keamanan dan pengendalian sistem informasi itu efektif? Untuk menjawab pertanyaan ini, organisasi harus melakukan audit yang komprehensif dan sistematis. Audit sistem informasi manajemen memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi perorangan. Auditor harus melacak arus contoh transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian dengan menggunakan jika sesuai perangkat lunak audit otomatis. Audit MIS juga dapat memeriksa kualitas data. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respon teknologi, staf sistem informasi, dan pelaku bisnis. Daftar audit dan memberi peringkat semua kelemahan kontrol dan memperkirakan probabilitas kemunculannya. Ini kemudian menilai dampak finansial dan organisasi dari setiap ancaman. Berikutnya, teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Terdiri dari manajemen identitas dan autentisitas. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses pelacakan kepada setiap pengguna dan hak istimewa pada sistem mereka. Memberikan setiap pengguna sebuah data identitas digital khusus untuk mengakses sistem. Perangkat lunak ini meliputi peralatan untuk autentitas pengguna, perlindungan identitas pengguna, dan pengendalian akses pada sumber sistem. Untuk memperoleh akses pada sistem, seorang pengguna harus diberi izin dan dikonfirmasi. Autentisitas biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Teknologi autentitas terbaru, contohnya seperti token, kartu pintar, dan autentitas biometrik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Ilmi Nurma Islami, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. 1. Firewall. Firewall seperti penjaga gerbang yang memeriksa surat kepercayaan dari setiap pengguna sebelum memberikan akses pada jaringan. Firewall mengidentifikasi nama, alamat IP, aplikasi, dan karakteristik lainnya dari lalu lintas yang masuk. Firewall memeriksa informasi tersebut terhadap peraturan pengaksesan yang telah diprogram ke dalam sistem oleh administrator jaringan. Firewall menahan komunikasi tidak sah ke dalam dan keluar jaringan. Pada organisasi besar, firewall biasanya diletakkan pada komputer yang dirancang khusus dan terpisah dari sisa jaringan sehingga tidak ada permintaan masuk secara langsung untuk mengakses sumber jaringan privat. Berikut gambar terkait firewall perusahaan. Firewall ditempatkan antara perusahaan jaringan pribadi dan internet publik atau jaringan lain tidak mempercayai untuk melindungi terhadap lalu lintas yang tidak sah. 2. Sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan mengutamakan alat pemonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik-titik paling rentan atau hotspot dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Sistem menyalakan alarm jika ditemukan peristiwa mencurigakan. Perangkat lunak pemindai mencari pola yang mengindikasikan metode yang telah diketahui untuk menyerang komputer.
seperti kata sandi yang salah, memeriksa jika terdapat arsip informasi yang telah dipindahkan atau dimodifikasi, dan mengirimkan peringatan vandalisme atau kesalahan sistem administrasi. 3. Perangkat lunak antivirus atau anti-spyware. Perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware termasuk virus komputer, bom komputer, Trojan horse, spyware, dan adware. Namun, kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelumnya ketika perangkat lunak diciptakan. Untuk tetap efektif, perangkat lunak antivirus harus terus-menerus diperbarui. 4. Sistem manajemen ancaman terpadu. Produk manajemen keamanan yang komprehensif disebut sistem manajemen ancaman terpadu. Walaupun pada awalnya ditujukan pada bisnis kecil dan menengah, produk UTM tersedia bagi semua ukuran jaringan. Penyedia UTM terkemuka meliputi Crossbeam, Fortinet, dan Checkpoint, serta penyedia jaringan seperti Cisco System dan United Networks menyediakan kemampuan UTM pada beberapa perlengkapan mereka. Melindungi jaringan nirkabel. Pada bulan Juni 2014, kelompok industri perdagangan aliansi Wi-Fi menyelesaikan spesifikasi 802.111 yang juga disebut sebagai Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2, menggantikan WEP dengan standar keamanan yang lebih kuat. Dibandingkan dengan kunci enskripsi statis yang digunakan pada WEP, standar baru menggunakan lebih banyak kunci yang secara terus-menerus berubah, membuatnya semakin sulit untuk ditembus. Standar baru juga menempatkan sistem autentisitas yang lebih terenskripsi pada server autentisitas pusat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses jaringan. Enskripsi dan kunci infrastruktur publik. Tujuan kunci infrastruktur publik adalah untuk memfasilitasi transfer informasi elektronik yang aman untuk berbagai aktivitas jaringan seperti e-commerce, internet banking, dan email rahasia. Ini diperlukan untuk aktivitas di mana kata sandi sederhana merupakan metode autentikasi yang tidak memadai dan bukti yang lebih ketat diperlukan untuk mengonfirmasi identitas pihak yang terlibat dalam komunikasi dan untuk memvalidasi informasi yang ditransfer. Dalam kriptografi, kunci infrastruktur publik adalah pengaturan yang mengikat kunci publik dengan identitas masing-masing entitas, seperti orang dan organisasi. Pengikatan ditetapkan melalui proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat oleh otoritas sertifikat (CA). Bergantung pada tingkat jaminan pengikatan ini dapat dilakukan dengan proses otomatis atau di bawah pengawasan manusia. Menjaga ketersediaan sistem. Untuk setiap informasi untuk mencapai tujuannya, informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Ini berarti bahwa sistem komputasi digunakan untuk menyimpan dan memproses informasi. Keamanan mengontrol digunakan untuk melindunginya, dan saluran komunikasi yang digunakan untuk mengaksesnya harus berfungsi dengan benar. Ketersediaan tinggi sistem bertujuan untuk tetap tersedia setiap saat, mencegah gangguan pelayanan karena terhadap pemadaman listrik, kegagalan perangkat keras, dan upgrade sistem. Memastikan ketersediaan juga melibatkan mencegah penolakan off-service serangan. Isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Keamanan dalam cloud computing ketika pengolahan berlangsung di awan, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk perlindungan data sensitif masih berada dengan perusahaan yang memiliki data tersebut. Memahami bagaimana penyedia komputasi awan menyelenggarakan layanan dan mengelola data yang penting, interaktif,
sesi pada detail teknologi beberapa masalah keamanan cloud yang harus ditangani. Pengguna cloud perlu mengonfirmasi bahwa terlepas dari mana data mereka disimpan atau ditransfer, mereka dilindungi di tingkat yang memenuhi persyaratan perusahaan mereka. 2. Mengamankan platform mobile. Jika perangkat mobile berkinerja banyak berfungsi komputer, mereka perlu diamankan seperti desktop dan laptop terhadap malware, pencurian, kecelakaan, kehilangan, akses yang tidak sah, dan upaya hacking. Perangkat mobile mengakses sistem dan data perusahaan membutuhkan perlindungan khusus. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan keamanan perusahaan mereka, termasuk perangkat mobile, dengan rincian tambahan tentang bagaimana perangkat mobile harus didukung, dilindungi, dan digunakan. Mereka akan membutuhkan alat untuk mengesahkan semua perangkat yang digunakan, untuk memelihara catatan persediaan yang akurat pada semua perangkat mobile, pengguna, dan aplikasi, untuk mengontrol update ke aplikasi, dan untuk mengunci perangkat yang hilang sehingga mereka tidak bisa dikompromikan. Menjaga kualitas perangkat lunak. Menjaga kualitas software. Selain menerapkan keamanan dan kontrol yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan sistem dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Metrik perangkat lunak adalah penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran kuantitatif. Penggunaan berkelanjutan metrik memungkinkan pengguna sistem informasi, departemen, dan akhir untuk bersama-sama mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Untuk metrik, untuk menjadi sukses, mereka harus hati-hati dirancang, formal, objektif, dan digunakan secara konsisten. Awal pengujian berkala, menyeluruh, dan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk sistem kualitas. Banyak pandang pengujian sebagai cara untuk membuktikan kebenaran pekerjaan yang mereka miliki dilakukan. Bahkan kita tahu bahwa semua perangkat lunak yang cukup besar yang penuh dengan kesalahan, dan kami harus menguji untuk mengungkap kesalahan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.